Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di rumah dulu teman-teman. Jadi ini cuacanya hujan dari pagi nih teman-teman. Kita mau ngonten, gak jadi terus. Kita tunggu reda dulu biar kita ngontennya agak terlalu jauh teman-teman. Nah, kali ini sebelum saya merilis ular king cobra ini, jadi kita akan coba bahas dulu. Kita akan coba bahas kembali salah satu ular king cobra yang kemarin kita dapatkan dari rekan saya yang hasil rescuean di pemukiman warga juga teman-teman. Dan ular king cobra ini sudah ada beberapa hari, kurang lebih 2 harian lah di rumah saya. Dan ketika saya kasih makan belum juga mau dimakan teman-teman. Jadi realita kita apa ya teman-teman, menampung ular hasil rescuean itu, salah satu resikonya adalah ularnya itu langsung nggak mau makan teman-teman. Jadi rata-rata masalah orang yang pelihara ular itu mogok makan teman-teman. Nah begitu juga dengan si ular king cobra ini. Jadi ular ini mogok makan, udah dikasih makan tapi gak dimakan teman-teman. Nah maka dari itu nanti mudah-mudahan secepatnya saya mendapatkan lokasi yang pas lah. Jadi kita akan rilis, kita akan kembalikan dia di alam. Siapa tahu kalau di alam kan dia bisa mencari makan sesuai dengan keinginan dia teman-teman. Maka dari itu kita akan rilis ular ini teman-teman. Oke, dan sekarang kita akan coba buka dulu teman-teman. Namun selain saya akan membahas tentang ular king cobra ini, yang paling utamanya sebetulnya adalah saya akan kembali bahas tentang kadar bisa dan kandungan bisa daripada king cobra ini teman-teman. Nah kita akan buka dulu. Nah, suaranya kedengeran nggak? Kalau safety itu pakai hook coy, ulah safety jagoan seperti ini. Oke, tenang kawan. Jadi ini king cobra-nya teman-teman belum mau makan dari kemarin coy. Oke, daripada nunggu lama, kasihan ularnya juga, saya sudah persiapkan alat. Nah ini, jadi kita akan coba lihat kadar bisanya. Nanti akan saya coba jelaskan. Kita ambil dulu bisanya teman-teman. Oke, nah ini. Wow, dia sudah siap-siap coy. Ini kayaknya king cobra-nya itu mau shading. Lihat taringnya udah kelihatan. Kameramen Ruasen. Oh, kita akan coba. 1, 2, 3. Oh my goodness. Ngecek. Lihat teman-teman, dia mengunyah. Nah, itu adalah salah satu ciri dan bukti bahwa ular ini benar-benar ngeri coy. Ciri khas dari ular king cobra, ketika dia menggigit, dia ini pasti sambil mengunyah. Tuh. Anjir. Ada dot? Wow, ngeri coy. Oke, tuh. Belum mau dilepasin coy, masih dikunyah. Gila. Gitu. Resiko coy. Karena kalau misalnya kita lihat di alam, king cobra ini benar-benar pemangsa yang benar-benar ngeri sih. Ketika dia menggigit mangsanya pun yaitu dikunyah supaya kadar bisanya itu masuk dengan banyak coy. Oke, saya rasa cukup. Udah dulu coy. Udah dulu. Dah, anjir masih kena pakai dot. Lihat teman-teman masih
Buset. Simpan dulu di sini. Tuh taringnya masih ada tuh. Tuh taringnya tuh. Lihat. Tuh. Wow, nah ini bisanya yang blueberry di pinggir mulutnya teman-teman, dan itu taringnya. Oke, kita masukin. Kamu nanti saya lepasin lagi, kawan. Akhirnya teman-teman lihat, wah luar biasa. Dan ini merupakan wujud atau warna atau fisik dari bisa ular king cobra teman-teman. Sebetulnya antara bisa ular kobra dengan bisa ular king cobra dulu sempat saya bahas juga, serta sempat saya buktikan tentang reaksi bisa mana yang lebih cepat ketika bercampur dengan darah. Teman-teman bisa mampir di video saya ini. Nah itu justru saya lebih melihat reaksi daripada ular bisa kobra dengan bisa king cobra ketika dicampur dengan darah. Ternyata di luar dugaan coy, kalau kobra biasa ketika dicampur sama darah itu butuh waktu beberapa menit teman-teman. Tapi kalau bisa king cobra pada saat itu ketika saya campurkan dengan darah, tapi darahnya darah ayam ya teman-teman, itu benar-benar di luar dugaan. Dalam beberapa detik saja si darah yang saya campurkan dengan bisa king cobra ini benar-benar langsung menggumpal coy. Itu bahkan dalam hitungan detik teman-teman. Begitu mengerikan banget dari bisa si ular king cobra ini teman-teman. Ini kalau coba kita buka nih, ini sebetulnya nih yang di atas nih yang bening. Itu lebih ngeri mah coy. Itu sebetulnya yang lebih ngeri tuh. Jadi si ular king cobra ini ketika menggigit bahkan bisa sampai membunuh gajah dewasa coy. Kalau di orang atau gigit manusia biasanya bisa sampai jumlahnya sampai 20 orang dalam satu gigitan teman-teman. 20 orang bayangin. Berarti kalau segini ngigit satu orang manusia aja itu makanya bisa sampai meninggal dunia dalam beberapa menit, yaitu karena memang kadar bisanya yang sangat-sangat mengerikan teman-teman. Di dalam bisa ular king cobra ini ada bisa sitotoksin serta ada bisa neurotoksin, bahkan bisa-bisa yang lain pun banyak banget teman-teman. Racunnya ngeri banget. Sitotoksin di sini merupakan salah satu racun yang akan menghancurkan sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia teman-teman. Sedangkan kalau neurotoksin itu lebih ke menyerang sel saraf teman-teman. Saraf-saraf manusia ketika digigit sama ular king cobra ini biasanya kan mengalami kelumpuhan, sesak napas, gagal jantung, dan lain sebagainya pokoknya teman-teman. Tetapi sebetulnya si ular king cobra ini ada yang jauh lebih mematikan sih dari ular king cobra ini, yaitu ular taipan teman-teman. Ular taipan, nah itu wah itu ngeri banget sih, lebih edan daripada king cobra. Cuma memang king cobra ini memang juga salah satu ular terbesar dan terpanjang di dunia, ular paling berbisa dan mematikan di dunia teman-teman. Bahkan dalam beberapa catatan di beberapa bulan ke belakang banyak banget kasus kematian akibat gigitan ular king cobra ini. Tetapi banyaknya itu dengan kecerobohan sendiri sih teman-teman, bukan kejadian atau kecelakaan di alam. Karena banyak banget sekarang itu ular king cobra banyak yang memelihara secara sembarangan. Belum cukup ilmu, belum cukup pengalaman, sudah memelihara ular king cobra yang pada akhirnya ketika tergigit tidak bisa menangani. Ya seperti itulah, banyak yang kecelakaan teman-teman. Dan tidak sedikit berujung meninggal dunia teman-teman. Jadi ini juga salah satu pesan juga buat teman-teman semuanya. Ketika kita ingin memelihara sebuah reptil atau ular lah, khususnya ular-ular berbisa, saya sarankan lebih baik kalau bagi orang-orang yang awam atau pemula yang ingin terjun di dunia reptil, lebih baik kita belajar dulu. Terus kalau mau pelihara lebih baik yang aman-aman dulu, jangan langsung ke ular king cobra karena ini benar-benar beresiko tinggi sih. Terkecuali kalau memang sudah siap segalanya, siap uangnya, siap kuburannya,
siap kehilangan nyawa dan lain sebagainya teman-teman. Maka dari itu saya tegaskan juga, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dalam video-video saya itu berbahaya dan tidak untuk ditiru oleh siapapun serta dimanapun teman-teman. Nah, berbicara lagi masalah si bisa king cobra ini bener-bener coy, tinggal kayak apa ya, bentuknya kayak madu ya, kayak madu coy, ngeri banget sih ini asli. Tapi lama didiamkan ini sama jang bisa kobra tuh jadi siga super glue. Naona Dina teksturnya sama aja kalau biarin kering gitu, sama aja. Cuman kalau untuk tingkat cepat reaksi, kalau kobra mah kan sebetulnya kenapa sudah ada anti bisanya di Indonesia, yaitu agak aman lah. Tapi kalau king cobra kan kita berbicara masalah anti bisa itu di Indonesia belum ada teman-teman. Terkecuali kalau kalian pesan dari Thailand atau dari negara lain bisa. Dan itu kan harus ada prosesnya juga, jadi gak sembarangan ya teman-teman. Oke, jadi saya rasa cukup lah. Ini adalah benar-benar ular king cobra yang ngeri banget sih. Dan kalau misalnya itu mah king cobranya ompong dan lain-lain, kadang-kadang kan suka ada orang yang kayak gitu ya. Tadi pembuktiannya, talinya juga sudah ada, terus bisanya juga ada. Jadi itu benar-benar ular king cobra asli, fresh, langsung dari alam, hasil rescuan sahabat saya teman-teman. Mungkin untuk video kali ini itu saja. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya. Ngeri.